kita ya, tragedi Polri Kristen Irjen Verdi Sambo merontokkan semua laskar Kristen. Sambo sudah diganti menjadi Rambo ya, luar biasa. Bajingan juga ya. Artinya itulah dari dulu saya bilang ya, Anda jangan pernah berharap sama manusia, jangan berharap ada polisi Kristen, politikus Kristen ya, karena mereka tidak akan menjadi saksi Kristus di sana. Akan lebih baik kalau mereka bawa dirinya masing-masing, jangan bawa Kristennya. Yang salahnya dari Sambo ini kemarin apa? Kroninya dia Kristen semua, sehingga ya ada 561 ya diperiksa semua ya, khatam semua kan. Saya sambil bikin ini ya. Irjen Verdi Sambo merontokkan semua laskar Kristen. Tragedi. Ini ada Pak Andi USA nih Pak. Andi lanjut. Selamat pagi, siang, malam. Selamat malam. Sorry Pak Paul, nggak bisa lama-lama. Iya. Saya lagi zooming sama, I'm back to work now, so jadi saya lagi zoom sama 3 negara. Anyway, mau ngomong apa lagi Pak? Polisinya udah begini, saya udah pesimistik ini dengan Indonesia. Ya kan, ke satu polisi. Terus saya tempo hari tanya sama Pak Paul mengenai apa itu namanya internal affair, Prospam. Nah, Prospamnya begitu juga. So, terus mau apa lagi? Ya kan, presidennya udah teriak-teriak 4 kali, nggak dikerjain juga. Jadi ya, aduh, makanya bini saya bilang katanya, udah deh lu jangan ngurusin Indonesia deh, udah hopeless katanya. Repot. Jadi gimana? Tapi hati kita ini masih cinta Indonesia, tapi yang ini seperti orang sakit ya. Tiap hari makan obat A, terus kita kasih tahu, cobaan ini obat B, obat C, kali siapa tahu. Enggak, aku udah obat A ini udah 40 tahun, 50 tahun pakai obat ini. Aku tahu manjur. Tapi hasilnya enggak ada. Cobaan ini loh obat B, obat C. Mereka enggak mau. Enggak, menurut agama saya ini obat A paling bagus. Jadi lagi, aduh, saya bilang, jadi bini saya bilang, udah deh lu ngapain wasting time ngurusin gini-gini, udah deh pikiran lu pakai buat something else katanya. Tapi gimana ya? Ini di depan mata kita nih Pak Santi Amir, di depan mata kita ini kita lihat ini ada orang mau masuk jurang, masa kita nggak boleh ngomong sesuatu? Jadi nggak tahu deh, hopeless deh, saya dengerin aja deh Pak Paul. Thank you. Jangan gitu dong Pak. Kalau saya bukan putus asa, tetapi ini ya, untuk sesuatu yang kita cintai itu kita tidak boleh putus asa. Sekalipun kelihatannya sudah nggak ada, pokoknya sampai titik pada penghabisan. Bahkan sudah jadi khilafah pun kita gempur. Ya, jadi saya berharap semua teman-teman, saya tahu ya betapa lelahnya melihat kebodohan ya Indonesia ini, dan juga orang-orang minoritas yang ada di Indonesia ini. Saya tahu lelah, tetapi jangan putus asa, jangan pernah berhenti. Tapi gini Pak Paul, ya. Saya tambahin dikit Pak Paul. Ini seperti percakapan saya dengan anak saya, ya kan? Saya bilang sama anak saya, nak, itu kalau naik sepeda atau jalan di depan itu ada lubang, jangan lewat situ. Soalnya Dedi dulu pernah jatuh di situ sakit. Jadi kamu itu jalan mengelilingin lubang. Jawab anak saya gimana Pak? Anak-anak kelahiran Amerika ini, Dad, Dedi ini harus mengizinkan saya jatuh di situ supaya saya tahu rasanya gimana. Nah, gak pusing tapain orang tua. Iya, dan mungkin itu yang terbaik buat Indonesia, supaya, Pak.
supaya saya tahu rasanya jatuh tuh gimana. Nah, tapi kita orang tua maksudnya kan kalau nggak usah jatuh, ya nggak usah jatuh lah. Gitu, jadi pusing saya ini. Itu jawaban anak Amerika gitu dah. Tapi kalau saya jadi, mungkin ya Pak, memang tadi ya di awal saya kan udah bilang, mungkin memang lebih baik kalau Indonesia itu sempat menjadi khilafah. Mungkin lebih baik malah begitu Pak. Artinya nanti jadi jelas, perjuangannya jelas. Karena kalau misalnya ambivalen begini, ya kan, gerejanya kan malah licik kan, kesempatan kan. Mana nggak ada. Begitu udah kejadian mana nggak ada, gua kampar loh, kamprat loh, ya kan. Tempeleng lah, ngomong nggak ada ini Gilbert tempeleng sini kalau bilang nggak ada, ya kan. Ada, tapi kalau sekarang kan ngomong mana nggak ada. Itu siapa Tony Daud, aman-aman aja kok Indonesia. Apa tuh yang bilangnya Tony Daud ya? Gilbert, aman semua. Kamarudin kemarin yang bilang. Nah, kalau udah jadi beneran nanti ya kita lihat. Kalau udah jadi beneran kita lihat. Tapi Gitu kalau kan. udah jatuh, Pak Pol, kalau udah jatuh, recovery-nya itu lama, bisa 2-3 generasi. Nah, apakah kita ini, apakah kita ini mau bayar harga? Itu loh. Kalau mau jatuh, jatuhin aja. Kalau menurut saya, jatuhin saja. Gue udah di Amerika kok mana masa bodoh, bener gak? Tapi yang di Tetapi Indonesia ini, sebelum titik darah penghabisan, Pak, mungkin Tuhan masih mau luputkan dengan gereja mau bertobat, Pak. ya kita nggak tahu juga. Ini mungkin rencana Tuhan ya. Iya. Dijadiin khalifah, rumahnya dari lumpur, baru merasa, where is my bubar gue ini Iya. gimana? Bubar ini, iya kan? Ya, itu aja deh Pak. Aduh, Pak gila, aduh. Ini Pak intermezzo nih Pak, biar jangan sepaneng Pak. Nah, bentar nih saya kasih ini ya. Ini kemarin Tony Daud bilang nih ya di saya pas ini ya. Nih, Tony Daud bilang nih ya. Daud Tony, mengapa orang Kristen nggak boleh merokok? Di Alkitab ditulis, di Alkitab memang nggak ditulis bahwa orang Kristen nggak boleh merokok. Tapi jangan lupa, dia bilang, jangan lupa. Di pom bensin ada tertulis loh dilarang merokok. Saya langsung ngekek loh, ini uang tolol minta ampun memang ya. Yang dengarkan, amin, haleluya. Goblok bener. Buat intermezzo aja. Aduh, ada aja. Tapi kita lagi mau cerita. Mana tadi ya? Mana sih kok nggak mau? Nah, ini tema kita ya. Tragedi Polri Kristen Irjen Ferry Sambo merontokkan semua laskar Kristen. Sambo sudah diganti menjadi Rambo ya. Luar biasa. Oke, Gio silakan. Selamat malam, Pastor Paul. Selamat malam. Passwordnya masih sama, Pastor? Bukan. Masih sama ngehe. Bukan gubrak-gubrak olala bebe ya. Oke, Pastor. Mungkin saya cuman mau ngomong sedikit aja sih, Pastor. Jadi kalau menurut saya sih, saya menduga nih orang-orang Kristen ini berpikir bahwa yang penting asal seiman, seagama, berarti oke nih kayak gitu. Nah, saya bilang sih sebaiknya para pengikut jalan Tuhan ini tuh harus bisa membedakan antara pendeta Mamon dan pendeta Kristen lah, pendeta pengikut Kristus gitu. Pendeta. Jadi walaupun KTP-nya mungkin Kristen atau Kristen Protestan atau Katolik itu, kalau menurut saya sih belum tentu Tuhannya adalah Yesus, Pastor. Tuhannya itu kebanyakan yang saya temui malah Tuhannya adalah Mamon gitu, Pastor. Jadi kalau saya bisa sharing sedikit, ciri-cirinya ya, dugaan saya ini ya kalau salah tolong diluruskan. Ciri-cirinya tuh yang pertama tuh yang penting tuh jemaatnya banyak penuh gitu. Nah kalau saya bilang sih bukan jemaatnya yang penting banyak penuh, nasabahnya banyak gitu, nasabahnya masuk terus gitu, Pastor. Nah terus biasanya nanti itu khotbahnya itu tentang perpuluhan, karena jika tidak perpuluhan akan berkatnya nanti bisa dimakan belalang pelompat, belalang pelahap, belalang pindahan, belalang mengerek, belalang tempur, belalang baja hitam dan lain-lain. Belalangnya banyak, Pastor. Terus termasuk belalang kupu-kupu ya. Iya, kalau apa tuh? Kalau siang
makan nasi, kalau malam minum susu. Nah, terus juga biasanya khotbahnya tuh pendetanya menina bobokan gitu. So, ya itu yang seperti barusan pastor bilang sih, nggak terjadi apa-apa gitu. Yang penting kita asal berdoa aja, berdoa semalam suntuk gitu sampai subuh, berdoa, isinya berdoa terus pastor, nggak melakukan suatu apapun, ya gitu aja sih paling yang bisa saya sharingkan gitu, supaya masyarakat Indonesia dan juga para orang-orang Kristen ini jangan melihat bahwa KTP-nya atau kalau ditanya agamamu apa, agamaku Kristen sama, oh berarti kita saudara seiman dong. Belum tentu juga, malah bisa saling dimakan gitu, saling makan memakan gitu. Betul ya, betul. Saya pernah ya, waktu saya urusan dengan polisi dulu itu ya, terus saya dipanggil sama kasat sersenya ya, sama kasat serse dipanggil. Orang Manado Kristen, saudara. Di depan mata saya si kasat serse ini terima duit dari ini ya, dari orang yang ngeributin keluarga kami itu, dari mafia yang saya lawan itu, ya di depan mata saya. Ngeri ya. Bajingan juga ya. Artinya itulah dari dulu saya bilang ya, Anda jangan pernah berharap sama manusia. Jangan berharap ada polisi Kristen, politikus Kristen, ya. Karena mereka tidak akan menjadi saksi Kristus di sana. Akan lebih baik kalau mereka bawa dirinya masing-masing, jangan bawa Kristennya. Yang salahnya dari Sambo ini kemarin apa? Kroninya dia Kristen semua, sehingga ya ada 561 ya diperiksa semua ya, khatam semua. Itu sebagian besar Kristen loh, bayangin ya. Itu bagus buat pelajaran ya. Kalau saya malah berterima kasih sama Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih sudah tunjukkan Tuhan bahwa kita jangan berharap pada manusia, supaya gereja jangan santai, jangan enak-enakan. Lu pikir banyak polisi Kristen terus mau baik sama lu gereja? Enggak. Yang gereja ditutup aja, polisinya diem aja kok. Gereja ditutup, polisi Kristen bisa apa coba? Luar biasa ya. Ya, Bu Linda silakan. Ya, Bu Linda selamat malam, silakan. Pak. Malam. Ya, selamat malam juga semuanya, Pak Santiamer, Pak Ardo, juga yang lainnya. Beberapa hari ini saya nonton YouTube Pak Paul itu menegangkan, menyakitkan juga. Jadi kita itu benar-benar dipertontonkan ya, Tuhan kasih tahu kita bahwa ini benar-benar masa-masa penampian. Jadi gereja memang harus bertobat, kalau tidak luar biasa apa yang akan terjadi ya. Jadi saya kalau di komunitas Kristen itu saya seperti sedang di langit, tetapi kalau udah nonton dan melihat YouTube Pak Paul itu saya seperti menginjak bumi. Jadi sangat berbeda gitu ya ketika kita ada di gereja, terus kemudian di komunitas gereja, kita seperti sedang ada di langit, sedang bersama Tuhan, perasaannya seperti itu. Tetapi ketika kita melihat nih YouTube Pak Paul, kenyataan yang ada itu seperti sedang ninjak bumi, kita ini masih ada di bumi gitu ya. Kemudian apa kata Pak Paul seperti yang kasus Pak Sambo ini ya, yang kok bisa seperti dicucuk hidungnya gitu hanya oleh si Fahmi Kadrun itu ya. Cuman yang kita lihat adalah, yang saya lihat di sini poinnya bukan masalah Kadrunnya ya, tetapi masalahnya adalah di gereja sendiri ketika gereja sudah melenceng kepada gedung gereja, bukan kepada konteks Alkitab di mana gereja itu adalah eklesia kita sendiri. Nah, inilah ya kita dipertontonkan oleh Tuhan tentang kasus yang beberapa hari ini viral, itu adalah kegagalan gereja untuk mendidik
jemaatnya untuk mengetahui bahwa Allah itu kasih dan kasih itu adalah apa sih gitu loh. Jadi yang saya lihat adalah kemunduran gereja, ya kegagalan gereja untuk mendidik jemaatnya, untuk mengajarkan jemaatnya, di mana setiap kali hanya perpuluhan, bahkan kalau saya sih mengatakan, berpendapat, kemudian mengajak mereka untuk berdiakonia, atau ayo bersaksi gitu. Jangan-jangan kalau kita tidak pernah bersaksi, berarti tidak ada Kristus yang terjadi, ya penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Jangan-jangan seperti itu, dan mereka akan defense gitu loh. Gereja itu akan menolak, ya itulah bersilat kata, mulai bawa-bawa ayat lagi gitu. Jadi sepertinya kita jadi perang ayat gitu ya. Kemudian saya menonton kemarin yang ada Pak Alvin juga. Pak Alvin meminta untuk kita doa untuk kepolisian, di mana negara kita ini sekarang sudah di bawah pengaruh mamon. Ya, itu memang kenyataan yang ada, dan kita juga dipertontonkan, dan kita melihat semua bahwa gereja memang sudah mentuankan mamon, bukan lagi menganggap bahwa Yesus itu adalah Tuhan kita, di mana kita adalah pengikut, di mana kita adalah hamba. Ya, kita berterima kasih kalau Bapak menganggap kita sebagai anak itu adalah anugerah ya, tetapi tetap kita adalah hamba, di mana Yesus Kristus adalah Tuhan kita. Nah, jadi hamba, namanya hamba ya melayani gitu ya. Jadi yang saya lihat adalah konteks hamba itulah yang dihilangkan dari gereja, yang kemudian kita jadi seperti bos ya. Kalau udah duduk paling depan ya, bahkan kalau di terus terang aja ya, di GBI tempat saya beribadah itu saya sempat kaget, yaitu suami saya yang memperhatikan itu ada parkiran ya, itu ada VVIP di parkiran itu. Ya makanya hal-hal seperti itu ya, di gereja aja itu ada VVIP. Bu Linda, gerejanya gedung atau ada halaman parkirnya itu? Gedung di dalam mall atau di gedung, di mall Pak Paul. Oh, di mall. Di mall, tapi kalau di GBI itu ada sewa satu mall, di mana depannya itu ada parkiran yang kita bisa naik ke atas. Nah, jadi itu sangat luas Pak Paul. Jadi kita bisa mau parkir di mana aja, tetapi pas pintu depan itu ada area parkir yang sangat luas. Kan saya juga suka naik ke atas gitu ya, parkir pas di depan supaya gampang gitu ya. Tapi ketika ngelihat aduh VVIP ada pelangnya gitu ya, atau sudah ditempatin mobilnya di depan ya, banyak model mobil gitu ya, ada yang Alphard segala macem gitu ya, pokoknya mobil-mobil yang bagus itu sudah diplang di depannya VIP dan VVIP. Jadi terus kemudian saya juga mengenal beberapa orang gitu ya, yang memang arogan, ya songong gitu ya. Ternyata kita di satu gereja yang dimana orang itu menurut berita, menurut kabar bahwa dia perpuluhannya itu besar. Memang ini orang kaya termasuk orang kaya di lingkungan kami gitu ya. Rumahnya juga besar gitu ya. Maka yang saya lihat adalah seperti itulah memang kondisi gereja kita. Makanya kalau nggak heran kalau terjadi seperti kasus Pak Sambo ini gitu ya. Dan saya rasa banyak kasus-kasus yang lain yang juga menyatakan bahwa itulah gereja yang gagal. Kegagalan gereja itu. Karena memang bukan jemaat lagi dalam arti eklesianya ya, gerejanya, tetapi gedungnya gitu. Bahkan ada salah satu teman saya yang sedang membangun gereja, tetapi itu sombongnya luar biasa. Ya kalau sama saya nggak terlalu gitu ya, tetapi
sama orang lain gitu ya. Saya pernah melihat bahwa ketika dia memperlakukan sopirnya gitu ya, tapi dia lagi bangun gereja loh gitu. Dan bisnis gereja ini memang sedang dimanfaatkan oleh pendeta-pendeta dalam tanda kutip oknum. Ya, saya juga mendengar kemarin melihat bahwa Pak Santi Amer katakan bahwa kasus seperti ini nih seperti ada penyusup-penyusup yang menjadi virus ya. Saya perhatikan juga apa kata Pak Santi Amer, seperti virus, memang benar, malah lebih daripada virus COVID-19 kalau saya katakan. Jadi masalah ini memang udah menjadi cancer bagi kita sendiri nih, khususnya jemaat Tuhan ya, anak-anak yang mengaku anak-anak Tuhan, pengikut Kristus, tapi kenyataannya mereka tidak mengikuti apa yang Kristus katakan. Bahkan gembala-gembala itu, kalau saya lihat juga Philip Mantova itu kalau mengutip membacakan ayat itu Matius 25 itu hanya ayat 1 sampai 14 gitu. Saya cari saya belum dapat ya, kalau ada yang dapat mungkin bisa share ya. Belum pernah mengatakan yang Matius 35 sampai yang 46 itu. Di mana apa yang Tuhan Yesus katakan bahwa kita harus lakukan apa sih untuk Tuhan. Gitu aja Pak Paul, saya sungguh saya nggak bisa ngomong lagi ya untuk mengenai hal ini ya. Cuman saya agak ngeri-ngeri juga ya, takut kalau memang terjadi harus ada yang dikorbankan untuk menyadarkan orang-orang Kristen sendiri. Sungguh mengerikan Pak Paul. Mengerikan ya. Mengerikan sekali ya. Makanya saya kalau nonton di YouTube Pak Paul ini seperti nginjak tanah. Tetapi kalau pas lagi ada di komunitas gereja, saya seperti di awang-awang. Seperti kayak lagi berhalusinasi. Betul. Berhalusinasi gitu ya. Seolah-olah Tuhan itu dekat sama saya dan gak ada masalah gitu loh. Padahal ketika saya melihat jendela rumah saya, itu permasalahan itu begitu banyak keadaan yang sesungguhnya gitu. Terima kasih Pak Paul dan yang lainnya.